Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kedengeran? Selamat pagi anak. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Apa kabar untuk pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik-baik sehat, Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar daring kembali pada hari ini, hari Kamis. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun belajar ini saya harap tidak mengurangi rasa semangat kalian ya untuk belajar di rumah. Baik, Bu. Sebelum itu, yang lain kemana? Ada yang tahu nggak? Lagi pada nyuci kali, Bu. Mana lagi? Sinyal, Bu. Kadang, Bu. Sinyalnya susah. Soalnya lagi musim hujan. Iya, saya maklum ya. Untuk materi kali ini, kita ngebahas tentang pengertian permintaan dan penawaran. Lanjutkan materi yang kemarin ya. Baik, Bu. Kemarin tentang pasar. Sebelum itu, sebelum kita lanjut ke materi sekarang ini, apakah ada yang ditanyakan tentang pasar atau sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Sudah ngerti ya? Permintaan itu sejumlah barang atau diminta suatu harga. Nah, ini pengertian permintaan. Permintaan itu adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Maksudnya seperti apa? Nah, contohnya kita nggak ambil jauh-jauh ya, sekitaran kita aja misalnya. Ketika ada harga satu mangkuk bakso di sekolahan atau di kantin seperti biasa, itu harganya Rp5.000. Nah, jumlah permintaan bakso biasanya kalau harga Rp5.000 itu lebih banyak. Misalnya per hari itu bisa menghabiskan 100 mangkuk bakso tersebut. Nah, namun ketika harga bakso itu menjadi naik menjadi 10.000 per mangkuk, bisa juga permintaan tersebut menjadi turun. Yang tadinya 100 mangkok menjadi 50 mangkok per hari. Nah, kondisi ini terjadi kenapa? Karena adanya harga bakso yang naik sementara. Sedangkan uang saku seorang anak itu bisa mengakibatkan daya beli siswa menjadi berkurang pula terhadap bakso. Sehingga jumlah permintaan bakso pun akan berkurang. Itu yang disebut dengan pengertian dari permintaan. Sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, selanjutnya hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Seperti hukum permintaan yang selalu seperti ini. Ada yang ingat nggak
hukum permintaan itu seperti apa? Kelas 7 SMP sudah pernah belajar, mungkin ada yang masih ingat? Hukum permintaan selalu berbunyi seperti ini. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia yang diminta. Dan sebaliknya, jika semakin naik tingkat harga, semakin pula sedikit jumlah barang yang bersedia yang diminta. Itu hukum permintaan yang selalu berbunyi, yang nggak pernah mungkin selalu kita dengar dan nggak asing lagi di kuping kita ya. Semakin turun tingkat harga, semakin banyak pula barang yang tersedia yang diminta dan sebaliknya. Nah, selanjutnya adanya next faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Apa saja faktornya? Di sini faktornya itu ada 5. Yang pertama, perilaku konsumen atau selera seorang konsumen. Perilaku konsumen. Tahu nggak perilaku konsumen itu seperti apa? Nah, misalnya, kedengeran nggak ya suaranya? Kedengaran, Bu. Jadi di sini hujannya deras banget ya. Mohon maaf kalau seandainya suaranya Iya, nggak Bu, terlalu nggak apa-apa. jelas. Iya, Bu. Perilaku seorang selera seorang konsumen. Misalnya seperti ini. Pada saat ini handphone yang sedang tren dan banyak yang dibeli seorang konsumen, terutama para muda-mudi di kalangan saat ini ya. Contohnya misalnya handphone, merek apalah saat ini yang sedang benar-benar trennya. Nah, akan tetapi beberapa tahun yang akan datang, mungkin handphone merek yang sekarang ini benar-benar tren, kemungkinan sudah dianggap kuno. Nah, kenapa? Karena hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan dan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu yang semakin pesat. Itu yang disebut dengan yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau selera seorang konsumen. Karena selera seorang konsumen ini dari tahun ke tahun tidak akan selalu sama. Pastinya akan berubah ya. Makin trennya zaman, makin seleranya konsumen pun akan berubah-ubah. Nggak mungkin kan, misalnya sekarang tahun 2021 sama dengan kemarin misalnya tahun 2002. Apakah handphone yang saat ini akan disukai juga sama, mungkin halnya pada saat itu handphone merek sekarang ini belum ada pada saat 2002 dibanding dengan 2021. Nah, apakah misalnya zamannya pada waktu itu Asia. Nah, sekarang ini apakah udah itu yang dikatakan dengan sebuah perilaku konsumen atau selera seorang konsumen yang terjadi adanya perubahan dan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu yang semakin pesat. Nah, yang kedua, ketersediaan dan harga barang jenis pengganti dan pelengkap. Yang ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen. Pendapatan atau penghasilan konsumen. Nah, maksudnya itu seperti apa sih pendapatan atau penghasilan konsumen? Nah, contohnya itu orang yang mempunyai gaji tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Nah, apabila jika pendapatan orang tersebut rendah, tersebut itu juga mungkin akan menghemat pemakaian barang yang dibeli
beli barang itu. Kenapa? Nah, semakin kita banyak masukan, semakin pula keinginan besar kita untuk yang dibeli. Contohnya misalnya per bulan yang biasa anak PT dapatkan misalnya bisa tuh ya 10 juta. Akankah keinginan belum tentu, karena semakin banyak tunjangan ia dapat, semakin banyak pula inginkan. Masa ya gaji dia banyak ya, puluhan, keinginan dia nggak mungkin kan, nggak mungkin. Apakah dia kamera, beli handphone baru, motor baru. Nah, itu yang dikatakan dengan pendapatan atau penghasilan konsumen. Mempunyai gaji tunjangan besar, dia akan banyak pula barang yang itu adanya perkiraan harga di masa depan. Yang kelima, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Banyaknya intensitas atau kebutuhan seorang konsumen. Nah, ini misalnya itu ketika pencemaran atau polusi udara akibat asap atau debu yang saat ini sedang maraknya, itu misalnya meletusnya Gunung Merapi. Nah, yang ditimbulkan dari gunung ataupun sekarang banyaknya itu sebuah kebakaran hutan, atau pula yang tadi meletusnya Gunung Merapi tersebut, maka produk masker yang pelindung bisa melindungi kita dan bisa dibeli oleh masyarakat. Ini kenapa bisa dibeli oleh kalangan masyarakat dan sangat larisnya jualan tersebut? Ya karenanya fungsi atau kegunaan dari barang tersebut sangatlah penting. Untuk apa? Untuk kesehatan kita atau kesehatan tubuh kita agar terhindar dari polusi dan udara dari infeksi pernapasan. Misalnya pada bulan puasa Ramadan nanti, permintaan konsumen terhadap misalnya itu pada bulan suci Ramadan nanti permintaan konsumen sangatlah tinggi. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti kita berjualan belewah yang biasanya di bulan lalu itu tidak terlalu digemari oleh kaum masyarakat. Nah, karenanya sekarang bulan puasa, pastilah barang-barang tersebut sangatlah dikagumi oleh semua kalangan masyarakat tersebut. Dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Karena banyaknya orang yang mengkonsumsi barang itu. Selanjutnya adanya next tentang kurva permintaan. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tertentu dengan jumlahnya. Dalam kita ketahui perbedaan antara dua istilah, yaitu permintaan dan jumlah barang yang diminta. Permintaan adalah keseluruhan dari kurva permintaan. Jadi, permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan dari hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Adapun jumlah barang yang diminta adalah banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Nah, selanjutnya next, kita akan membahas yang pertama, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi
Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhinya, maka dikenal 3 elastisitas permintaan. Yang pertama itu elastisitas harga permintaan. Yang kedua, elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga permintaan itu seperti apa? Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau sebuah respon jumlah permintaan akibat berubahnya harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan dengan harga di pasar yang sesuai dengan hukum permintaan. Di mana jika harga naik, maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Elastisitas harga permintaan ini juga lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah ini diminta dengan presentasi perubahan harga yang disebut dengan koefisien elastisitas permintaan. Nah, selanjutnya, next, adanya, nah ini pengertiannya ya yang tadi. Lanjut ke rumus perhitungan. Elastisitas permintaan digunakan untuk menjelaskan tingkat kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Adapun rumusnya ED atau ED sama dengan atau ED sama dengan. Bisa dilanjut? Setelah rumus, di sini ada keterangan Q0, yaitu sama dengan jumlah barang yang diminta sebelum perubahan. Q1 itu jumlah barang yang diminta sesudah adanya sebuah perubahan. Dan P0 itu harga barang sebelum perubahan. P1 harga setelah perubahan. Delta Q selisih barang yang diminta, sedangkan delta P selisih harga barang. Nah, ini sebuah keterangannya. Nah, bisa dilanjut kita ke contoh. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya ini, jika harga televisi berwarna turun dari 1 juta rupiah menjadi 800 ribu rupiah, maka permintaan meningkat dari 20 unit menjadi 40 unit. Maka elastisitasnya adalah P0 atau disebut juga dengan jumlah barang yang sebelumnya atau yang P0 ini harga barang yang sebelumnya berubah. Nah, P1-nya ini harga barang yang sudah berubah menjadi 800.000. Yang tadinya harga barang itu 1 juta, maka permintaan minta oleh seorang konsumen itu hanya 20 unit, sedangkan jika harganya itu sudah turun menjadi 800.000 rupiah, nah permintaan pun akan meningkat menjadi 20 unit. Bisa dilanjut? Atau sampai di sini ada yang ditanyakan? Atau dilanjut dulu? Enggak, Bu, lanjut aja, Bu. Dilanjut ya. Di sini adanya jenis-jenis elastisitas sebuah permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastis sempurna sama dengan 0. Yang kedua, permintaan tidak elastis kurang dari 1. Ketiga, permintaan uniter elastis sama dengan 1. Yang keempat, permintaan elastis dibagi elastis lebih besar daripada 1. Persentasi perubahan kuantitas permintaan lebih besar persentasi perubahan harga. Yang terakhir, permintaan elastis sempurna dibagi elastisitas tak terhingga, di mana ada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar, namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Nah, permintaan tidak elastis sempurna dibagi 1 dulu yang saya akan bahas. Contohnya seperti apa dan gimana? Nah, perubahan harga tidak mempengaruhi. Yang maksudnya itu perubahan harga itu tidak
tidaklah mempengaruhi jumlah yang diminta. Nah, dengan demikian, contohnya seperti apa? Contohnya barang yang permintaannya tidak elastis sempurna itu adalah misalnya tanah. Meskipun harganya naik terus tahun, maka kuantitas yang tersedia itu yang dikatakan dengan permintaan tidak elastis sempurna sama dengan 0. Yang kedua, permintaan tidak elastis kurang dari 1. Contohnya, itu misalnya permintaan tidak elastis ini dapat dilihat diantaranya itu pada produk kebutuhan, misalnya beras. Beras itu meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makan setiap hari atau sebagai makanan pokoknya. Karenanya, meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya pula, jika harga beras turun, konsumen tidak akan menaikkan konsumsinya sebesar penurunan harga. Nah, hal ini karena konsumsi beras memiliki keterbatasan, misalnya rasa kenyang. Nah, selanjutnya permintaan uniter elastis sama dengan 1. Produk yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Karena jenis permintaan ini sebenarnya antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Nah, selanjutnya itu permintaan elastis di batas lebih besar daripada 1. Misalnya seperti apa? Misalnya saja itu pakaian pokok yang setiap harinya kita pakai, ya, makanan ringan dan lain sebagainya. Ketika naik, konsumen akan menemukan barang penggantinya. Nah, selanjutnya itu permintaan elastis sempurna dibagi elastis tak terhingga. Di sini di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua bahan dasar, namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Ya, dengan demikian, ya, Pak, contohnya itu produk yang permintaannya antaranya itu barang atau jasa yang bersifat memiliki karakteristik dan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda pula. Selanjutnya, next. Di sini ada yang B, pengertian penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Contohnya seperti apa? Kita ambil di sini misalnya, Yuni menjual sebuah apel dengan harga 5.000. Apel yang ditawarkan sebanyak 50 kilo kalau dengan harga 5.000. Nah, akan tetapi jika harga itu naik menjadi 6.000 per kilo, Yuni ini akan menjual lebih banyak lagi apelnya, yaitu sebanyak 100 kilo. Contohnya seperti itu. Penjualan Yuni inilah yang merupakan contoh penawaran. Karena penawaran itu adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu juga. Itu yang disebut dengan pengertian penawaran dan contohnya. Selanjutnya, bagaimana hukum penawaran? Bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Inilah yang disebut hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan
keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Nah, contohnya yang seperti tadi ya, misalnya yang tadinya harga apel itu Rp5.000, Yuni menjualnya yang ditawarkan apel tersebut hanya 50 kilo. Nah, jika harganya 6.000 per kilo, nah Yuni pun banyak lagi apelnya itu yang dia jual menjadi 100 kilo. Itu yang disebut dengan hukum penawaran. Sampai sini ada yang ditanyain? Enggak, Bu, cukup jelas. Dilanjut aja. Baik, selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran atau supply, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, tujuan perusahaan. Ketiga, pajak. Yang keempat, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Yang kelima, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Nah, jika biaya produksi atau pembuatan suatu barang sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal. Nah, ini terjadi. Kenapa? Karena produsen itu takut produk yang ia buat tidak laku terjual dan produk tidak mampu bersaing dengan produk lainnya yang sejenisnya. Dengan adanya teknologi yang canggih dalam memproduksi barang tersebut bisa menyebabkan pemangkasan atau penghematan biaya produksi suatu produk sehingga dapat memicu penurunan harga terhadap produk yang akan dihasilkan itu. Nah, yang kedua itu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu perusahaan yang bertujuan mencari sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya, akan menjual produknya dengan keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi tinggi. Sedangkan jika sebuah perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah pula untuk menarik minat konsumen terhadap produk tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pajak. Pajak itu pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi. Karena dengan adanya naiknya pajak, maka biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen atau perusahaan terhadap produk yang diproduksi akan naik. Sehingga produsen atau perusahaan tersebut mau tidak mau, yaitu harus menaikkan harga jual kepada konsumen. Nah, sehingga akibat permintaan konsumen terhadap produk tersebut akan turun dikarenakan harga produk tersebut mengalami sebuah kenaikan harga yang pesat. Selanjutnya, nah di sini sebelum kita ngebahas tugas, ada yang mau ditanyakan tentang pengertian permintaan dan penawaran? Ada yang mau bertanya nggak tentang permintaan dan penawaran sebelum kita lanjut? Saya mau tanya dong, Bu. Ya, boleh. Saya mau tanya ya, Bu. Nih, Ya. di sini kan tolong dijelaskan ketersediaan dan harga barang pengganti pelengkapnya, Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ketersediaan dan harga barang pengganti pelengkap itu misalnya jika ada produk yang sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah lagi. Nah, sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi oleh produsen, dikarenakan produk tersebut kurang begitu laku di pasaran. Mungkin itu yang dimaksud dengan sebuah ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Ya, terima kasih, Bu.
Ya, sama-sama. Selanjutnya ada yang mau